Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap komunitas Cilambarantau dimanapun berada, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam rutinitas malam Ahad, yaitu kita menderes atau mempelajari kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan materi yang akan kita buka bersama-sama Allah berikan futuh keterbukaan untuk kita semua, sehingga diharapkan bisa kita amalkan dengan secepatnya, karena ilmu yang berhubungan dengan ibadah itu ilmu yang sesegera mungkin harus dipelajari, tidak bisa dinanti-nantikan. Semisal ilmu tentang sholat, ilmu tentang bersuci, ilmu tentang ibadah-ibadah yang akan kita segera lakukan, belajarnya pun wajib harus segera mungkin. Maka malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani kita. Kemudian juga kita bisa bukan hanya sehat saja, tapi sehat handphonenya juga. Ya, handphonenya sehat, kuotanya sehat, semuanya sehat. Ajak anak istri kita untuk belajar ilmu ini. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan keberkahan. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Di dunia kita dituntun dengan ajaran-ajarannya. Di akhirat kita diselamatkan dari api neraka. Semua, bukan hanya diri kita, semua keluarga kita. Begitu. Sebelum kita mulai, saya mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin untuk saudara kita di Cilamba yang telah melaksanakan ijab kabul. Diki ya? Diki ya? Diki. Tadi siang nikah di Kadu Gede, mudah-mudahan samawa ya, sakinah, mawadah, warahmah gitu. Jadi kalau mau tambahan lagi sama wabah, sakinah, mawadah, warahmah dan barokah begitu ya. Terserah mau tambahin, yang penting baik begitu. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu untuk keterbukaan ilmu kita. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Al-Fatihah lagi untuk kesehatan kita, untuk kesuksesan kita, kemudian juga untuk keluarga kita semuanya. Allah berikan keridhaan dalam kehidupan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah jaga keluarga kita dari mara bahaya fitnah zaman, dari semua penyakit dan cobaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali sedikit tentang materi yang kemarin, yaitu tentang masalah dilarang untuk kencing berdiri. Ya. Kalau di sekolah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan begitu. Ini Islam sudah menggariskan aturan. Islam sudah memberikan cara yang terbaik. Tapi kawan-kawan di sana bisa nanti saya akan bahas di sini masalah kencing berdiri. Ada sebuah keterangan di sini. Jadi kalau kemarin kita bahas, hendaknya kencing itu di tempat yang tidak ada najisnya. Kemudian yang kedua, kencing itu jangan sampai berdiri, kecuali darurat. Itu. Kemarin sampai di situ. Saya bahas perjelas lagi mengenai kencing berdiri ini, bahwa ada 3 cara untuk kencing. Ya, ini Islam. Islam itu benar-benar sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahas masalah kencing boleh berdiri karena Rasulullah pernah kencing berdiri karena ada penyakit yang mencegah Nabi Muhammad untuk duduk. Aturan pastinya kan kalau kencing itu harus duduk, jongkok begitu. Tapi di lain waktu, jika kita tercegah daripada jongkok, misalkan mau tidak mau harus berdiri, maka itu diperbolehkan. Dan Nabi Muhammad pun saya bacakan di sini, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa'ala zalik, pernah mengerjakan karena ada suatu penyakit yang mencegah untuk jongkok, maka boleh begitu. Kemudian juga boleh kencing berdiri, tapi ini jadi nanti saya bahas juga. Boleh kencing berdiri karena misalkan kita ini punya penyakit encok. Ini punya anak-anak zaman sekarang yang suka encok gitu, ya sakit gitu, encok lah katakan begitu, nyeri imbit lah gitu, ya, encok. Biasanya orang Arab dalam kitab ini dibahas wasani, kalau tadi yang pertama wasani annahu istashfa bizalik, boleh kencing berdiri karena minta kesembuhan. Minta kesembuhan kencing berdiri itu supaya hilang penyakit encoknya. Karena di Arab ini berlaku, orang-orang keadatan orang Arab ini berlaku kalau ingin mencari kesembuhan dari penyakit encok,
atau nyeri ieu tah nu kieu gitu. Eta bil bawal kiaman, pipisna ngadeg. Misalkan geus dongko we jiga nu aki-aki. Geus teu bisa hudang. Ya, terus teu tiasa gugah, terus tiasa kumaha-kumaha jiga nu osteoporosis gitu ya. Pengapuran gitu kan. Ya. Sakedahna pami anu anom kene sapertos arurang mah perlu jadi pertanyaan ketika encok. Makanya encok itu bisa diobati oleh kencing berdiri dan itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, jika kita boleh kencing berdiri jika tidak dimungkinkan untuk jongkok. Tidak dimungkinkan untuk jongkok karena di bawahnya atau sekelilingnya penuh dengan najis. Ya, jadi ini ada 3 yang diperbolehkan kencing berdiri. 1, karena ada penyakit yang mencegah untuk jongkok. Yang kedua, kita minta kesembuhan dengan cara kencing berdiri. Penyakitnya penyakit encok misalkan atau pegel-pegel punggung begitu. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak mungkin jongkok karena di bawahnya itu banyak najis-najis. Ini 3 hal yang dibolehkan untuk kencing berdiri. Kawan-kawan yang berbahagia, inilah Islam. Islam begitu bijak, tidak terlalu memaksakan. Ya. Tapi di satu sisi Islam memang cerewet. Di satu sisi Islam juga bijak. Sehingga dalam hal kondisi apapun Islam selalu memperhatikan itu. Ente pedah kudu nagogoy. Lihat situasi. Kalau orang yang lagi sakit encok, dia bisa jongkok, berdirinya susah. Kan begitu. Kemudian kalau misalkan dia jongkok, sementara di lingkungannya banyak najis, ini bukan membawa manfaat. Malah najis akan semakin memperbanyak. Makanya Islam segitunya. Kemudian hikmah yang kedua saya katakan di sini. Kita ketika memahami hal seperti ini, akhirnya punya kebijakan-kebijakan yang tidak bisa memaksakan orang lain, apalagi menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, karena misalkan di suatu waktu kita melihat ada kawan kita, tetangga kita, atau siapapun orang yang kenal atau tidak kenal, kita lihat dia kencingnya kemudian berdiri, kita langsung menjas mereka, mencerca mereka, atau menghina mereka. Tapi kalau orang lain tahu, kalau kita tahu hukumnya, oh mungkin dia lagi encok misalkan. Kan begitu. Oh dia mungkin lagi begini kondisinya. Sehingga ada kebijakan-kebijakan yang membawa manfaat banyak. Apa jadinya kalau misalkan kita suudzon sama orang tersebut, kamu nggak boleh loh kencing berdiri. Kamu itu, wah kamu dosa besar kamu itu. Ini karena orang kurangnya pemahaman dalam ilmu agama. Sehingga tidak ada rahmatan lil alam. Tidak ada kasih sayang. Apalagi orang-orang tua. Langsung kita hakim, oh kamu itu nggak ngaji. Kamu itu orang nggak baik. Masa kencing berdiri. Inilah manfaat kita belajar ilmu agama. Ada kehalusan. Ada kebaikan. Yang kita berikan kepada orang lain supaya omongan kita, pembicaraan kita tidak terlalu menyakitkan. Jadi saya ambil hikmahnya saja, dengan pemahaman seperti ini, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan tidak terburu-buru. Orang kalau sudah terburu-buru mengambil keputusan, merasa benar sendiri, akhirnya menyalahkan orang lain. Padahal orang lain belum tentu salah. Begitu. Ya. Jadi kembali bahwa tidak boleh kencing berdiri, tidak boleh kencing dalam keadaan berdiri kecuali darurat. Di situ ada pembahasan, yang pertama boleh berdiri, yang tadi saya bahas, yang kedua kemudian yang ketiga. Kemudian seterusnya, wajma, lan ngumpulaken sira. Ini yang kangen bahasa Jawa ya, saya bacakan dulu. Wajma lan ngumpulaken sira. Fil istinja'i, ing dalam istinja. Bainas ti'malil hajari. Kalau yang belajar bahasa Arab ya, kalau yang belajar bahasa Arab
ini asalnya adalah istimal. Hamzahnya dibaca kasroh. Karena ini adalah masdar. Istamala yastamilu istimalan. Kemudian ini hamzahnya, kalau kawan-kawan yang dulu pernah ngaji ilmu Kailani, ada yang disebut hamzah wasol. Kalau hamzah wasol ini adalah hamzah yang keberadaannya tidak pernah dianggap. Kan lu gitu ya. Aku berada tapi seakan-akan tidak dianggap oleh dia. Aku selalu diacuhkan kan gitu. Ada tapi tidak dianggap. Inilah yang disebut hamzah wasol. Ini asalnya adalah istimal. Tapi karena terhimpit oleh kalimat baina, maka hamzah wasol merelakan. Ya, merelakan untuk tidak dibaca. Jadi dibacalah baina istimalil hajari. Begitu. Jadi ini hamzah wasol ini mengajarkan keikhlasan untuk kita. Mengajarkan keikhlasan untuk kita walaupun kesempurnaan kalimat ada dalam hamzah itu. Tapi dia rela, tidak dianggap keberadaannya. Tapi suatu waktu dia harus ada. Nanti kalau misalkan tidak ada kalimat baina, karena menjadi permulaan kalimat, hamzah ini akan kembali ada. Inilah ajaran yang pertama yang saya ajarkan di sini. Bahwa bahasa Arab banyak mengingatkan kepada kita. Jadilah hamzah wasol. Hamzah yang keberadaannya kadang di suatu waktu tidak pernah dianggap. Tapi kadang dia selalu ada waktu dibutuhkan. Kan begitu. Ya, jadi baina istimalil hajar di antara ing dalem antarane nganggo watu. Oh, Jawanya watu. Wal ma'i lan banyu. Apa artinya? Wajma dan kumpulkan olehmu. Bil istinja'i di dalam bersuci itu antara menggunakan batu, wal ma'i dan air. Afdolnya nih ya, afdolnya. Walaupun kita misalkan karena kita di kampung kita banyak air sehingga bukan kadang sudah kebiasaan tidak pernah menggunakan batu. Seakan-akan batu ini digunakan sewaktu-waktu kita lagi kemah atau lagi mendaki, entah ke Gunung Ciremai atau ke gunung misalkan Sindoro kan begitu, atau Gunung Salak atau Gunung Rinjani misalkan, atau gunung-gunung yang biasa didaki. Ya. Asal ke Gunung Panenjoan bisa juga Gunung Panenjoan misalkan. Karena kita kebelet, akhirnya kita BAB di situ. Biasanya menggunakan batu karena nggak ada air. Tapi sebenarnya dalam Islam yang asli, yang bagus, yang sempurna, kumpulkanlah antara penggunaan batu dan air. Jadi batu dulu, baru menggunakan air. Begitu. Kalau kita mau mencari kesunahan, keafdolan, keutamaan. Utamanya batu dulu, baru menggunakan air. Nah gitu. Ini kalau misalkan kita mau mencari keafdolan. Makanya kita bisa belilah gitu. Beli batu sadam misalkan. Beli batu sadam. Asal batunya bener ulah nu beureum. Oh soeh nu gitu mah. Koralnya udah alus lah gitu. Tong anu beureum jang ngurug rusak atau kena. Begitu. Bisa kita gunakan, kumpulkan lagi buat ngebangun rumah kita. Bisa. Tapi asa ketingtingan biasa saja. Kalau mau, ya kan? Gitu. Kalau mau, kumpulkanlah penggunaannya itu dalam bersuci menggunakan batu, baru menggunakan air. Ini afdol. Tapi misalkan kalau kita mau, saya mau batu aja, silahkan. Gitu. Saya mau air aja, di sini ada. Kalau saya mau boleh milih batu apa air yang bagus. Karena dulu Nabi Muhammad pernah menyarankan untuk menggunakan batu. Karena dulu memang zamannya seperti itu. Dulu zaman dulu itu banyak menggunakan batu. Kesininya akhirnya Nabi Muhammad pernah memuji kepada ahli Kuba. Ini hadisnya saya bacakan. Wa min zalika hasola aslus sunnah. Gitu. Maka hasillah
kesunahan dengan menggunakan batu an-najis kang najis bi halil jam'i, misalkan karena kita kan pasti kalau batu yang sudah kita pakaikan bersuci pasti kan kena najis kita. Itu afdal, kena utama. Nabi Muhammad dulu waktu menerima wahyu dari Allah dalam Al-Qur'an, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini ayat ini diturunkan oleh Allah adalah memuji ahli Kuba yang waktu Nabi Muhammad bertanya, kata Allah, kata Nabi Muhammad begini, wahai ahli Kuba, Allah memuji kalian. Kenapa memuji kalian? Karena engkau telah bersuci menggunakan air. Makanya kalau kita mau meringkas, pilihannya batu atau air, lebih utamanya adalah air. Jangan batu. Gitu. Cuman kalau mau dikumpulkan lebih baik batu dulu baru menggunakan air. Begitu. Bahkan kata Nabi Muhammad, jika engkau mendatangi toilet atau WC gitu, maka gunakanlah bersuci itu dengan 3 batu. Begitu. Ini adalah aturan-aturan yang dulu Nabi Muhammad pernah kasih tahu kepada umatnya dan nyampe sekarang masih berlaku nanti dalam kondisi tertentu. Begitu. Jadi yang afdol adalah kita menggunakan batu lalu menggunakan air. Sama, perempuan juga begitu. Ya, laki-laki perempuan juga begitu. Tapi kalau mau milih batu atau airnya, kita yang afdolnya adalah air. Sudah barang tentu kita akan tahu bahwa kebersihan, kesucian air itu akan melebihi batu. Begitu, ya. Fa'alaika maka wajib ing atas sesira opo antas takmila yenta nganggo sira salah sata ahjarin ing telu pirang-pirang watu tohirotin kang suci munsyifatin kang ngilangaken lil aini kadue ain. Ain itu bendanya, najisnya. Tamsahu ngusap sira biha kalawan salasatin mahallan najwi ing panggonan kotoran. Bihai sulatan takilu kalawan sakirane ora narima ngalih opo an najasatu najis an maudhi'iha saking panggonane najasat. Kalau misalkan orang mau menggunakan batu, karena kondisinya menggunakan batu, yang tadi saya katakan dalam keadaan kondisi susah air dan kita harus menggunakan batu, maka batu kalau mau digunakan untuk alat bersuci, ini batunya harus tohirotin, harus batu yang suci. Bahkan kalau dalam kitab Sapinah, batunya satu, ayyakuna tohiron. Batunya itu harus yang suci. Jangan batu yang bekas teman kita. Jangan. Kemudian juga, jangan menggunakan batu yang sudah agak remuk, yang ambrol. Tereh ambrol, jangan. Anu tekuat gitu. Jangan lagi pakai batu yang menyakiti, yang tadi saya katakan, batu yang merah yang sakit kalau diinjak buat apa? Ya pondasi gitu kan. Itu kan dicepeng wae gigis nyeri teh. Kemudian karena imbitkeun, wah soeh mangkani obatna deui. Rusak lah ente. Onderdilna susah itu. Ya, begitu. Ngaringkel-ringkel teh sugan mah gampang. Kan begitu. Makanya terus lagi jangan menggunakan roti. Misalkan anu boga roti, oh urang mah boga roti sana gitu. Enggak boleh. Karena itu barang-barang yang dimuliakan. Itu makanan manusia. Kemudian juga jangan lagi menggunakan tulang. Oh, ini juga jangan. Ini ada di kitab Sapinah. Kalau mau saya bahas nanti. Enggak boleh menggunakan tulang. Karena tulang itu adalah makanan jin.
Bising orang anu imahna deket tukang mie ayam, deket tukang bakso, make tulang wae. Nggak boleh. Tulang sapi misalkan, ampel ya misalkan. Jangan. Karena tulang itu makanan jin. Terus yang dimakan jin itu apanya? Kalau dalam kitab dikatakan sebenarnya bukan tulang yang dimakan oleh jin. Tapi adalah sesuatu yang sengaja Allah sembunyikan di dalam tulang itu, yang mana kalau ditampakkan mungkin manusia akan rebutan juga, akan mau juga, begitu. Ya, jadi kalau misalkan ditampilkan dalam pandangan manusia, mungkin manusia juga akan mau ribut, mau ambil juga. Makanya sengaja Allah sembunyikan dalam tulang itu sebagai makanan jin. Dan ini dulu pernah sekelompok jin datang ke Nabi Muhammad, komen atau misalkan sedikit usul mengenai bahwa tuh Nabi Muhammad, umat kamu begini-begini, itu adalah makanan saya. Sempat ngobrol sama Nabi Muhammad, kurang suka terhadap perlakuan orang-orang manusia yang selalu tidak menghiraukan makanan jin. Bahkan ada lagi dalam kitab-kitab yang lain disebutkan bahwa makanan jin bukan hanya tulang saja, bukan tulangnya, tapi sesuatu yang disembunyikan dalam tulang itu, tapi mata kita tidak akan pernah lihat itu. Yang kedua, makanan jin adalah busa air. Busa air juga makanan jin itu. Kalau saya temukan dalam kitab. Jadi kembali bahwa kita bersuci jangan menggunakan batu yang udah agak tidak kuat lagi. Jangan menggunakan tulang. Jangan menggunakan roti. Jangan menggunakan kaca juga loh. Kaca juga jangan dipakai. Ya. Yang terakhir, jangan menggunakan bambu. Jangan juga. Hinisna kan ruksakan ukia. Janganlah. Sayangi itu. Makanya pemberian dari Allah mahal sekali. Lamun nyampe pas dieukeun soeh susah. Makanya hemat, jaga, pelihara pemberian dari Allah. Karena pemberian dari Allah, Masya Allah, ini tidak akan ada hitungannya. Begitu. Jadi batunya harus suci. Kemudian batunya juga munsyifatin lil ain, yang bisa menghilangkan benda najis itu. Ya. Katakan kalau misalkan kita punya batu, kita bisa ngambil najis itu. Kemudian tamsahu, kamu usapkan 3 batu itu. 3 ya. 3 ini gini. Boleh 3 batu. Misalkan kalau kita lagi hiking apa hiking sih? Hiking ya? Climbing apa climbing sih? Saya kurang tahu itu. Karena saya bukan anak pendaki. Pendaki itu yang suka ngeladaki ya. Gitu. Jadi orang kalau misalkan lagi memuncak lah ya, kita suka melihat summit begitu kan. Summit begitu ya kan. Bacanya summit ya kan, gitu. Lagi muncak, kita pakai batunya boleh 3, 1, 1, 1. Berarti batunya 3. Boleh menggunakan batu 1 tapi pojoknya 3. Coel gitu kan. Tapi aturannya ada. Harus dari depan dulu, kemudian ke belakang, kemudian juga dari belakang ke depan, begitu. Caranya. Supaya kena semua. Dan nanti di pinggir-pinggirnya juga harus kena. Itu caranya untuk kita kalau mau bersuci. Kalau misalkan 3 belum hilang juga, ya. Kalau 3 belum hilang juga, boleh ditambah. Tapi harus itar. Itar itu ganjil. Begitu, ya. Terus di sini juga bihai sulatan takilu an najasatu an maudiha, dengan sekiranya najis belum berpindah dari TKP. Ya. Najisnya masih di TKP, tempat kejadian perkara itu. Jangan sampai najis sudah berpindah dari TKP. Kalau najis sudah berpindah dari TKP, mau tidak mau harus menggunakan air. Begitu. Ya. Ini jadi syarat kalau kita mau menggunakan batu, najis harus masih di tempat kejadian perkara. Itu di kondisi itu, tempat itu. Kemudian juga harus 3 batu minimal, gitu. Kecuali kalau misalkan belum juga sempurna, boleh ditambah, tapi sunnah ganjil.
Wa kadzalika tamsahul qadib. Itu kalau yang tadi saya katakan bahwa kalau kita istinja bersuci dari buang air besar. Begitu. Nanti kalau misalkan kita buang air kecil, biasanya kalau orang BAB suka buang air kecil pula. Maka al-qadib di sini ada tamsahu. Kamu usap al-qadiba ing batang zakar bisalasat. Maafnya, saya mesti ungkapkan ini biar jelas semua. Gitu. Saya maaf ini bukan vulgar atau apa karena emang hukumnya seperti ini. Batang dakar pun harus di 3 tempat daripada batu. Artinya sama posisinya. Sama posisinya harus diusapkan juga. Ulah ditakolkeun, rusak. Gitu, diusapkan gitu dina 3 tempat terus gitu sampai bersih ya. Jadi kawan-kawan, ini cara penggunaan batu memang seperti itu ya. Kriteria batu juga saya sudah sebutkan tadi. Jangan menggunakan ini semuanya. Begitu. Fa'ilam yahsul inko, maka jika kalau sudah menggunakan batu tapi belum suci juga atau belum bersih juga gitu ya, maka sempurnakan. Padahal sudah 3 nih. Sempurnakan khomsatan, 5 batu. Au sab'atan, atau 3 batu. Ya, boleh ditambah. Boleh ditambah itu. Sehingga ila ayanko temu kamaring yenta suci bil itari kalawan ganjilaken. Jadi terus sampai apa kita sudah bersih, anggapan kita sudah bersih. Maka fal itaru mustahabun. Ganjil itu disunnahkan, wal inqa dan menyucikan itu hukumnya wajib. Wala yastanji. Seterusnya. Paham ya? Mang Opik, ada Mang Opik ya? Paham ya? Ini biar saya ini kawan-kawan semuanya saja yang mendengarkan ini pemahaman masalah seperti ini, walaupun memang sudah sama-sama tahu kita niat ngaders ya, supaya kita ini jangan sampai lupa. Karena gini, kriteria manusia itu kadang ada yang sudah tahu kemudian lupa, biasa kan begitu. Ada lagi yang dulu tidak tahu sekarang lupa. Oh. Dulu tidak tahu sekarang lupa. Itu banyak yang begitu juga. Kalau yang dulu tahu kemudian dia lupa, wajar. Ini mah ada yang nggak tahu lupa pula. Gitu. Jadi manfaat mengaji begini ya begitu. Nanti pada waktunya akan kita gunakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kita lanjutkan. Wala yastanji lan ora susuci. Sopo wong, oh, gitu kan. Illa bil yadi angin kalawan tangan al yusro kang kiwa. Jangan istinja kecuali dengan tangan yang kiri. Jadi harus menggunakan tangan kiri. Wakul ingdal firog. Di sini tengahnya ada nih. Ya. Kalau misalkan kita istinja dengan batu, ya. Istinja dengan batu ini saya simpulkan karena tadi terakhir bahwa dikatakan bahwa istinja bersuci menggunakan air ataupun batu tidak boleh kecuali itu harus menggunakan tangan kiri. Begitu. Ya. Dalam kitab ini dibahas, walaupun di Sapinah kadang suka disebutkan satu persatu di Sapinah. Kalau dalam Sapinah disebutnya faslun syurutu ijza'il hajari sama niatun, kan begitu, gitu ya. Jadi ada syarat-syarat untuk cukupnya bersuci dengan batu, kan begitu dalam Sapinah. Kalau di sini itu dibahasnya dari kesemua syarat-syarat yang ada saya bahas sebelumnya itu menjadi apa? Syaroto ini fizatil hajar. Yang 6 ini, yang 6 ya, bukan 8 kalau di Sapinah memang ada agak banyak kalau di Sapinah. Kalau di sini yang tadi bahas sebelumnya ada 6 syarat. Jadi kalau misalkan kita mau bersuci dengan batu, itu kalau di sini ada 6 syarat
yang 6 syarat ini, 2 syarat di dalam batunya. Yang pertama batunya harus suci, yang kedua harus qolian, bisa mengambil benda najis itu. Itu syarat batu. Yang 3 syaratnya adalah untuk penggunaan batu, yang pertama 3 usapan, kemudian takmimul mahal bikul 5 sahatin, tempat keluarnya najis itu merata kita usap dengan batu. Kemudian yang ketiganya adalah inqaul mahal, menyucikan tempatnya. Dan syarat yang terakhir itu tempatnya jangan sampai berpindah. Artinya najisnya masih di tempat semula, sudah belum berpindah ke tempat yang lain. Ini kalau dalam kitab ini. Kemudian kalau misalkan kita istinja dengan menggunakan batu, tidak bisa kecuali dengan tangan yang kiri. Caranya adalah, ini ada di sini, yaitu tangan kiri kita memegang memegang batu. Kemudian dari mulai depan ke belakang, belakang ke depan, terus pinggir-pinggirnya. Itu aturan caranya. Dan dalam menggunakan air pun saya juga pernah bahas di pesantren. Karena gini, ada kawan saya mungkin sekarang suka mikir, kasihan banget dulu. Maklum ya, masih muda-muda begitu. Jadi kasihannya gini. Kawan saya ini kalau mau ke WC, dia sering bawa sabun. Sabunnya sabun colek. Dulu mereknya merek Jaipong. Koneng gitu, colek itu ya kan, sabun colek. Terus kalau di WC dia lama banget. Masya Allah, ngapain nih orang lama banget di WC. Ternyata dia ini kalau buang air besar suka pakai sabun. Misalkan kalau ini. Jadi dia merasa bahwa itu baunya masih ada atau bagaimana. Ya. Kadang dia dicium gitu loh. Dan ini dalam kitab supaya kita terjaga dari was-was. Was-was ini adalah godaan setan juga. Jangan dibiasakan punya was-was yang terlalu dalam sehingga merasa bahwa bersuci kita ini belum bersih banget. Cukup gola batuzon. Gola batuzon itu kita punya sangkaan yang kuat bahwa ini sudah bersih. Gitu. Karena kita juga punya rasa, punya cara. Ketika kita misalkan istinja bersuci, tidak perlu harus pakai sabun. Misalkan pakai sabun Jaipong misalkan. Oh, lamun sabun Jaipong misalkan kurang gagah, misalkan pakai attack misalkan ya. Belum gagah juga, saya pakai sabun capluk misalkan. Tahu sabun capluk? Ya. Mereknya Look gitu. Sabun capluk namanya. Atau pakai sabun Shinzui, gitu kan. Hayang rada sengit gitu. Tidak mesti kita cium. Cukup dengan gola batuzon. Dengan dugaan yang kuat bahwa ini sudah suci. Pun juga sama dengan menggunakan batu. Yang penting sudah gola batuzon. Punya sangkaan yang kuat supaya kita ini nggak ada was-was bahwa ini sudah bersih. Ini sudah suci. Begitu. Ya. Yang terakhir kawan-kawan. Nanti kalau sudah selesai semua. Baru kita doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan aku, sucikan hatiku minan nifaq, daripada munafik. Wa hassin farji, jagalah kemaluanku minal fawahish, daripada keburukan-keburukan farji. Ya. Nanti kalau setelah doa gosok tangan kita, ya. Boleh pakai tanah, boleh pakai deterjen gitu, ya. Itu terserah, cuci atau misalkan pakai tanah dulu baru pakai deterjen atau pakai, di sininya ada nih. Saya bacakan ya, tapi jangan merasa berarti orang tanah heula pos muguladoh we, bukan itu tujuannya. Supaya sempurna kita pakai tanah dulu, nanti setelah tanah baru pakai atau kalau enggak karena tembok dikieukeun misalkan. Gitu. Karena tembok baru cuci pakai ini. Enggak tahu tuh, emang aturannya seperti itu. Asal ulah karena banget babaturan dilapkeun. Ciriki orang
Orang aneh-aneh ke zaman sekarang itu. Terus ada lagi yang terakhir lagi dalam masalah istinja ini karena pembahasan terakhir dalam masalah istinja. Adab di dalam kita istinja, jangan berbicara. Komodi main game. Jangan. Ya. Orang lagi BAB main game. Main apa? COC ya. Apa main apa? Mobile Legend misalkan. Atau balap mobil. Misalkan ya. Atau naon lah, jangan. Apalagi main-main PS misalkan di HP. Jangan. Tidak sebaiknya untuk berbicara. Jangan berbicara di WC. Jangan ngobrol lah. Komode mun kejeng awewe. Nya tenang-tenang. Nya tenang-tenang nah. Ada ngobrol di WC jeung awewe. Asa eueuh nu ngadengekeun. Ih janji segala rupa. Makanya itu dijauhi. Terus juga jangan sampai, di sini ada, saya bacakan juga, bahwa jangan berlama-lamaan jongkok tanpa ada darurat. Kalau sekiranya sudah selesai, jangan berlama-lamaan. Apalagi saya main HP dulu nungguin selesai. Sampai level 1, level 2, super win misalkan. Super win misalkan, kan begitu ya kan. Jangan menunggu itu. Jangan main-main dengan tangan begini. Jangan. Kalau kita di WC jangan main tangan. Misalkan begini. Jangan. Wa adamul abasi bil yadi. Terus jangan melihat ilal yamin, ke arah kanan. Washimal, arah kiri. Jangan melihat ke langit. Jangan melihat kemaluan. Ya. Jadi kalau di WC adabnya, ketika kita di WC BAB misalkan, tidak boleh jongkok berlama-lamaan tanpa darurat. Kemudian jangan bermain-main tangan begini misalkan. Plotak misalkan. Jangan. Ya, ini adabnya. Jangan melihat sisi kanan. Jangan melihat sisi kiri. Kemudian jangan melihat ke langit, ke atas. Jangan melihat kemaluan. Orangnya senang gitu. Jangan juga. Oh, pas ningali teh gagah. Jangan ya, gitu. Pokoknya tanpa ada kepentingan yang mendesak sekali, jangan. Bahkan sahabat Ali kenapa dikasih julukan karramallahu wajah. Yang lainnya kan misalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi Ali karramallahu wajah. Sahabat Ali ini kalau kita sering baca Ali karramallahu wajah, karena Ali dia sampai meninggalnya belum pernah melihat kemaluannya. Padahal halal, punya kita kok, mau diapain juga, ya? Ditingali di kumah-kumah hakim, tingali misalkan. Tapi sahabat Ali yang halal saja dijauhi, apalagi yang haram. Ini manfaatnya. Orang-orang baik ini ternyata terapinya adalah jangankan yang haram, yang halal saja dijauhin. Inilah terapi. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir, ini halal juga kok. Jangan. Makanya adab dalam kita misalkan buang air besar atau buang air kecil, dianjurkan untuk tidak memandangnya. Begitu ya. Jadi kawan-kawan, ini sudah di penghujung mengenai istinja. Kita akan masuk kepada babu adabil wudu, bab yang menerangkan adab di dalam masalah wudu. Begitu. Etikanya berwudu bagaimana? Cara yang baiknya bagaimana? Karena ini adab di sini berhubungan dengan masalah mandubah dan wajibah. Jadi kalau dalam kitab ini tengahnya dibahas, yang dimaksud adab di sini adalah yang meliputi kesunahan-kesunahan, yang meliputi kewajiban. Begitu. Kita mulai. Faiza farogta. Paham ya? Ini saya nggak apa-apa bahas, lanjutkan ya. Masih ada waktu. Ya. Faiza farogta mangka tetkalane wis rampung sira minal istinjai saking susuci fala tatruk. Mangka aja tinggal sira asiwaka ing siwak. Ini siwak juga. Fa innahu mangka satuhune siwak
iku matharatun nyuci akan atau alat bersuci nggak apa-apa, lil fami kadue cangkem, wa maradhatun lan den ridoni atau mencari keridoan lir robbi kadue pangeran, wa maskhatatun lis syaitoni dan kebencian lis syaitoni kepada setan, wa sholatun utawi sholat bisiwakin kalawan siwak iku afdolu lewih utama min sab'ina sholatan tenimbang saking 70 arahe sholat bila siwakin kalawan oranana siwak. Ini mulai bahwa ketika kita selesai daripada istinja, istinja itu bersuci, entah menggunakan air atau menggunakan batu. Orang kalau bersuci itu namanya istinja gitu. Setelah istinja selesai, maka janganlah engkau tinggalkan siwakan. Siwak ini manfaatnya banyak sekali. Ya, bahkan yang lebih utama dianjurkan pakai kayu arok. Itu yang lebih utama. Atau misalkan kayu biasa nggak apa-apa. Gitu ya. Saya mungkin pernah punya dosa sama kawan saya. Dulu itu kawan saya mondok di Lengkong, karena saya mondok di Garawangi di Lengkong. Itu kalau mau berjamaah ya, kalau mau berjamaah siwaknya itu kan disimpan di loster gitu, di jendela. Ya saya juga pernah muda ya kan, pernah jahil sama orang, tapi jahil saya nggak terlalu parah. Gitu. Sebatas masih seperti itulah gitu. Saya tahu nih kawan saya kalau habis sholat siwaknya kayunya disimpan di loster gitu. Pas suatu waktu saya lagi nyantai, saya punya cabai nih. Saya usapin cabai, cabai hijau gitu kan, di kayu aroknya. Saya biasanya sholat di pinggirnya. Pas saya berjamaah, waktunya berjamaah, saya ke masjid. Kawan saya juga biasa ke masjid bareng sama saya. Dan saya tidak menampakkan bahwa kejahilan saya itu seperti apalah gitu. Saya pura-pura tidak tahu. Tiba-tiba kawan saya ngambil kayu arok, digesek-gesek lah. Saya lihat, Masya Allah, orang sholat sambil sehah-sehah. Doraka benar saya dulu ya, Masya Allah. Orang ini siwakan kan seger ya kan. Oh gitu, siwaknya saya lumurin pakai itu apa, cabai. Cabai kecil kan lumayan pedas itu. Ya. Bahkan saking sunahnya boleh kita pakai punya kawan kita. Minjem ya. Tapi itu mau kelu, sanghek gitu. Ya gitu. Atau misalkan pakai tangan kawan kita, tangan kita nggak apa-apa. Tangan kita boleh pakai tangan. Atau pakai tangan kawan kita. Nambutnya tangan asal gitu. Nggak apa-apa. Atau pakai kain kita juga nggak apa-apa. Pakai kain. Ini saking sunahnya siwak. Kalau dalam hadis dikatakan, kata Nabi Muhammad begini. Jika aku tidak ingin laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak. Apa? Pokoknya kata Nabi Muhammad, laula an asyukko, jika aku tidak ingin memberatkan umatku, pasti niscaya akan aku suruh itu umatku untuk bersiwak. Tapi kasihan, bising dianggapnya wajib, padahal sunat. Bahkan manfaatnya besar. Bisa mencerdaskan, bisa memfasihkan, bisa membuat keturunan yang baik. Itu banyak manfaat siwak. Itu. Kemudian anu geus ieu sering gangguan mah usahakeun ya, usahakeun siwakan. Gitu. Ini masalah siwak. Jadi kalau kita sudah bersuci, bersiwak dulu. Ya, udah istinja. Niat siwak, nawaitu an astaka sunnatan lillahi ta'ala. Gitu. Nawaitu an astaka sunnatan lillahi ta'ala. Di hati ya. Begitu. Untuk menyucikan mulut kita, karena mau baca Al-Quran. Kita mau baca Al-Quran, siwakan dulu. Kemudian zikir kepada Allah. Atau misalkan kita mau tidur sama istri, siwakan dulu. Entongku siwak nu eta. Siwak nu eta magagah teuing gitu, Jadi siwakan, ajak siwakan dulu. Mama, siwakan heula kan gitu. Itu bahkan bisa menghasilkan turunan yang baik katanya. Jadi kalau kita sebelum tidur sama istri, ajak siwakan dulu. Lebih afdol pakai kayu arok ya.
Gitu. Boleh pakai kain juga nggak apa-apa, yang penting agak keset begitu. Di sini dibahas masalah siwak ini banyak manfaatnya, ya. Siwak ini banyak manfaatnya. Jangan sampai kita ini punya pemikiran oh gini. Islam sudah mempertimbangkan, bahkan kalau kita pernah menemukan Pepsodent saja ada yang rasa siwak, ya, pasta gitu ya kan, begitu. Ini bahkan dalam kitab-kitab yang lain mengenai siwakan ini sangat dianjurkan, terutama kita bangun tidur, sangat dianjurkan. Bangun tidur atau misalkan kita sudah berlama-lama diam juga dianjurkan untuk siwakan. Jadi kalau dalam kitab disebutkan ada yang wayu ta'akadu, sangat dianjurkan untuk bersiwak adalah ketika kita bangun tidur atau misalkan kita sudah berdiam lama tidak bicara, itu siwakan. Yang kedua, yang ketiga, kita setelah makan yang semisal basol. Basol itu bawang, pokoknya bawang putih, bawang merah. Setelah kita makan bawang merah, bawang putih, itu dianjurkan untuk siwakan. Apalagi kita mau sholat Jumat, kita mau bertemu dengan orang banyak, dianjurkan untuk siwakan. Saya tambahkan lagi, karena gini, bawang merah, bawang putih itu, memakan itu kan hukumnya makruh. Sama dengan jengkol atau putih, ya, itu juga makruh. Dianjurkan lagi, karena dulu zaman Nabi Muhammad, daya jengkol jeng putih. Apalagi lok asin, pan. Sambal hijau misalkan, pan. Gitu. Makanya kalau sekarang ada putih, ada jengkol, kita makan misalkan, kalau baunya ada pengar, ya kita siwakan. Bahkan itu wayu ta'akadu. Yang terakhir ini orang yang suka merokok ya. Rokok gitu ya. Ada orang mau rokok lagi pape misalkan. Ya, misalkan gitu. Pokoknya yang bisa mengganggu ketenangan orang lain, kekhusyuan orang lain, yang tadi hukumnya makruh, kayak tadi bawang merah, bawang putih kan hukumnya makruh. Makanya kalau orang habis ngerokok, itu sangat dianjurkan untuk siwakan. Bahkan kalau bisa sikatan dulu, tahlil dulu. Tahlil itu kan kita kalau sebelum siwak sunnah tahlil. Orang bilang sikat gigi lah gitu, biar kita hilang dulu yang bawaan-bawaannya begitu. Jadi kawan-kawan yang saya muliakan, setelah istinja selesai, kita siwakan. Karena siwakan ini adalah menyucikan mulut kita. Diridhoi oleh Allah. Kemudian dibenci oleh setan. Nggak apa-apa kita dibenci oleh setan. Kemudian keutamaannya adalah siwak, satu sholat menggunakan siwak itu lebih afdol daripada 70 sholat tanpa menggunakan siwak. Ini kelebihan siwak ya. Cuman makanya manfaat ngaji begini, anak muda jangan malu untuk bersiwak. Karena inilah pekerjaan para ulama, pekerjaan orang-orang soleh. Bahkan kalau dalam kitab-kitab yang lain ada cara megangnya ada ya. Ada cara megangnya pun itu. Kalau ini ya, megangnya ya begini. Ya, kelihatan ya. Megangnya ya begini. Gitu. Siga Ariel nyekel ieu teh, nyekelna mic teh. Begitu ya. Emang megangnya begini. Jadi jempol sama kelingking, jempol jeung cinggir itu di bawah, yang tiga di atas. Ini sunnahnya seperti ini. Saya baca di kitab Al-Aham, begitu. Ya. Gitu. Ulah gitu mah. Nah, ulah, biasa aja. Emang sunnahnya seperti itu, ya. Begitu. Jadi ini manfaat ngaji, ada sedikit kita manfaat-manfaat seperti ini. Silahkan diamalkan ya. Silahkan diamalkan karena hal yang demikian ini sudah menjadi semacam cara-caranya Nabi Muhammad menyelamatkan kita dengan hal-hal yang biasanya dianggap sepele begitu. Jadi kalau pembahasan kita mengenai istinja seperti ini, kemudian juga misalkan siwak begini, itu tidak ada niat membebani kepada siapapun. Islam ini gitu. Wa ma ja'ala 'alaikum bid-dini min haraj. Kalau dalam Al-Qur'an, Allah tidak menjadikan agama sebuah kesempitan, tidak. Justru agama itu
di dalam agama itu dijadikan itu sebagai solusi dalam kehidupan kita. Kalau orang misalkan bahkan dalam kitab siwak ini bisa menguatkan gigi kita, begitu. Anjuran-anjuran seperti ini, yang orang lain sudah mulai meninggalkan, jarang kita temukan, kita semarakan lagi. Kita semarakan lagi siwak, begitu. Ya, banyak kitab-kitab yang membahas mengenai keutamaan siwak, jangan sampai kita tinggalkan, begitu. Jadi Nabi Muhammad bilang, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis siwak fi kulli sholatin. Jika aku tidak ingin memberatkan umatku, maka sungguh sudah aku perintahkan untuk bersiwak setiap sholat. Begitu. Umiltu bisiwak hatta khosyitu ayyaktuba alayya. Gitu. Khawatir. Saur Nabi Muhammad bising diwajibkeun. Lamun diperintahkeun teh cenah gitu. Bising kena wajib. Makanya Nabi Muhammad tidak mewajibkan. Begitu. Hanya sunnah, tapi sunnahnya sangat dianjurkan. Begitu. Kalau orang sudah siwak, sumajlis. Kita tadi sudah istinja, kemudian selesai istinja, kita siwakan. Setelah siwak, sumajlis. Duduk. Kemudian kau duduk lil wudu'i untuk mengambil wudu. Ya. Mustaqbilal kiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Ala maudhi'in murtafi'in, di tempat yang agak tinggi. Kaila yusibaka arros kaila yusibaka arrosasu, supaya tidak mengenai oleh cipratan-cipratan itu. Memang ini aturan sunnah ya. Aturan sunnah itu duduk. Kalau di kita kan biasanya jongkok, ya. Jadi kalau kita sudah siwakan, nawaitu anastaka sunatan ta'ala gitu, kita duduk untuk mengambil wudhu. Duduknya itu agak di tempat yang lebih tinggi supaya cipratan air tidak mengenai kita. Setelah kita duduk di tempat yang agak tinggi, tidak dikenai oleh cipratan air, baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ini doanya. Jadi pas kita duduk menghadap kiblat di tempat yang agak tinggi, bacanya ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya nggak apa-apa Ustadz, misalkan saya pakai Bismillah aja, nggak apa-apa Bismillah juga. Kumahaun poho misalkan, urang teh poho, biasanya kan orang gitu. Model orang masuk poho karena Bismillah teh, model dahar. Ada geus tinggal sacomot poho karena Bismillah, tinggal sacomot. Aduh poho, baca Bismillah. Bismillah deui bae nyokot sanguna. Sanguna loba gitu. Deungeunna tinggal seeutik. Sanguna loba keneh deungeunna seeutik, nyokoti deungeunna. Sanguna tinggal seeutik, deungeunna tambah loba. Gitu. Deungeunna loba, sanguna dauhan, tambahan deui. Eueuh anggeusna. Da biasana urang mah mun maca bismillah teh tinggal sacomot wae. Eta kebiasaan betan arurang gitu. Kalau misalkan kita di pertengahan ingat, waduh, saya belum baca bismillah ini. Fa'in tarokta al basmalah pi awwalil wudu'i, maka jika engkau meninggalkan basmalah di permulaan wudu, fa'ti biha pi asnaihi. Boleh Anda datangkan bismillah di tengah-tengah wudu, nggak apa-apa. Ya. Jangan nunggu selesai. Kalau sudah selesai, fa'in farogta, maka jika telah selesai, fala ta'ti biha, maka jangan baca bismillah. Karena sudah hilang tempat baca bismillahnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita di pertengahan wudu tidak ingat tidak baca bismillah, nggak apa-apa tuh di pertengahan wudu kita baca bismillah. Begitu. Kalau misalkan makan tinggal sacomot, tiba-tiba kita ingat belum baca bismillah, ya ada juga sepinuh kabeh gitu. Palingan tuh wareg-wareg dahar. Komo ada kedinu hajatan gitu. Dengan ayat, sanguna tambahan deui, sanguna setik tambahan deui. Gitu jeung kitu wae. Akhirna tambah lila. Ya. Kalau misalkan kita lupa dalam lagi makan tidak baca bismillah, baca saja di pertengahan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Geus gitu ulah.
malah terus ke nambahan deui ya. Jadi kalau kita sudah duduk di tempat yang tinggi menghadap kiblat gitu, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur tambah Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Terus sumagsil, basuhlah olehmu yadaika kedua tanganmu salasan 3 kali. Sebelum tanganmu dimasukkan ke wadah yang ada airnya. Jadi sebelum tangan kita masuk ke air pas pertama mau wudu, cuci dulu di luar. Gitu. Ya, sambil berdoa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barokata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakata. Begitu, ya. Jadi ini cara-cara yang seperti ini nih. Etika dari awal seperti ini. Walaupun kita terbiasa, misalkan sholat juga memang sudah terbiasa, wudhu terbiasa, istinja juga terbiasa, tapi cara-cara seperti inilah yang benar-benar tertib sesuai dengan kitabnya. Makanya sengaja saya bacakan, ini juga khusus buat saya, yang saya juga kadang masih lalai. Lalai bukan setan loh ya, lalai bukan hewan, bukan. Ya, pohok gitu, saya juga kan manusia. Kadang saya juga tiba-tiba model, kening itu baca bismillah gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau kita wudhu nggak baca bismillah nggak apa-apa. Cuman kalau tengah-tengah wudhu ingat, bacalah bismillah. Begitu dan begitu. Islam ini saya katakan ulang-ulang. Islam ini maha apa ya? Bijak. Untuk tiba-tiba, kalau misalkan lihat orang lain, kadang terlalu paten kita ini sama orang lain. Kalau misalkan, hampurana. Kamu itu orang begini-begini. Islam padahal sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini apa? Tasamuh, mudah memaafkan. Toh manusia itu kadang lupa. Kadang manusia ini hal yang biasa kita lakukan saja masih lupa saja. Semisal tadi bagaimana kita dari awal terus sedikit demi sedikit. Ini baru saja kita nyampe baru mencuci tangan. Mencuci tangan belum dalam keadaan apa? Misalkan mengambil air untuk nanti berkumur-kumur sambil mencuci hidung kita. Begitu. Jadi ini baru kita masuk bahwa pembahasan kita mesti diingatkan bahwa dari mulai istinja selesai, bersih-bersih, bersuci, entah pakai air atau batu, kemudian kita siwakan dengan niatnya nawaitu an astaka sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian juga dalam siwak ada yang sangat dianjurkan sekali, terutama kita bangun tidur. Setelah itu kita duduk di tempat yang tinggi untuk mengambil wudhu, kemudian juga menghadap kiblat, tempatnya agak tinggi, baru di situ kita baca bismillah. Setelah bismillah baru kita cuci tangan dulu, begitu ya. Ternyata cuci tangan itu sudah diajarkan lebih awal daripada mereka yang sekarang gembar-gembor cuci tangan. Ya, cuci tangan dulu. Itu banyak orang yang gembar-gembor seperti itu. Padahal kita sudah lebih dulu daripada mereka. Inilah Islam. Yang disebut Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tidak pernah membawa dampak negatif dalam kehidupan kita. Justru Islam membawa kedamaian. Islam membawa ketenangan. Islam adalah solusi hidup kita. Ya, itu saja malam hari ini saya bertemu dengan kawan saya di sana. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, jaga kesehatan. Jangan meninggalkan protokol kesehatan. Silakan ikuti anjuran pemerintah, begitu ya. Sebatas itu dalam membawa kebaikan kepada kita, menyuruh kebaikan. Kalau menyuruh maksiat jangan. Kalau ngajak ke diskotik jangan. Maksudnya diajak gitu. Enggak, maksudnya beda yang tadi diajak gitu ulah gitu. Enggak, pokoknya kumaha. Kalau misalkan pemerintah kita nyuruh maksiat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk untuk memaksiati Allah. Tidak ada kewajiban. Begitu. Kalau pemerintah menyuruh kita untuk jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Karena itulah ikhtiar kita. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, ya, sehat jasmani rohani kita. Keluarga kita dijaga oleh Allah, dimurahkan rezekinya. Orang Islam, saya kata terakhir, orang Islam harus kaya, ya, begitu. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.